Oke, teman-teman, guys, saya akan kembali lagi membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia. Bagaimana kabar kalian? Saya harap kalian selalu sehat ya, dan digunakan segala urusan serta rezekinya. Oke, saya kali ini akan membahas ya mengenai ekspektasi kita kepada Shin Tae-yong, kemudian juga kabar mengenai Eliano Raiders. Ya, kalau dilihat ini memang kita pun juga bingung ya. Saya pun juga bingung mengenai keputusan Shin Tae-yong. Tapi lagi-lagi semua ya keputusan mutlak itu ada di pelatih. Ya, apapun yang terjadi, pelatih juga harus tanggung jawab. Dan kalau dilihat ya mengenai sosok Eliano Reinders ya, dia datang dari Belanda. Kemudian saya juga tidak tahu ya awalnya ya, ketika di hotel dirinya sama sekali tidak ada kawan di kamarnya ya. Artinya dia di hotel itu sendiri ya, karena memang kuotanya sebenarnya sama Messi Liger, tapi karena Messi Liger cedera, jadi ya memang dia harus roommate ya. Artinya dia harus sendirian ya, tidak ada kawan. Dan menurut saya yang paling miris lagi ya, Eliano tidak bisa tampil saat melawan Jepang, dan itu pun langsung diungkapkan oleh Shin Tae-yong ketika akhir laga ya, bahwa performa ya dari Eliano itu belum baik. Dia sudah sendiri di kamar, kemudian juga dia tidak masuk di DSP, kemudian ketika banyak sekali yang menyorot ya media-media, tidak bisa dia bohongi raut mukanya. Ini menunjukkan bahwa Eliano sepertinya juga harus memiliki motivasi kuat untuk bisa ya bergabung ya dan masuk dalam starter. Tapi ya yang perlu saya garis bawahi ya, Eliano ini apakah ya memang seburuk pemain-pemain yang ada di Liga 1? Nah, ini yang menurut saya menjadi pertanyaan besar sampai saat ini belum terjawab, karena memang kita pun menjawab yang tahu di dalam skuad timnas Indonesia ya pelatih, tim analisis, asisten fisik ya, asisten pelatih dan sebagainya, itu yang lebih tahu. Jadi kalau dilihat dari sini saja, kita untuk kasus Eliano ini kita harus menyerahkan ke Shin Tae-yong. Nah, oke, sebelum saya lanjut ya teman-teman, ini juga ada promo seru ya. Ini kalau kalian mau beli parfum ya, ini beli satu gratisnya itu 3, jadi kalian nanti akan dapat 4 ya, khusus untuk hari ini saja ya, agar kalian juga kebagian ya parfum yang wanginya tahan 10 hingga 20 jam. Dan ini bisa untuk kerja ya, kemudian jalan-jalan, nonton stadion, ini cocok sekali. Ini non alkohol ya, kalau digoyang-goyang pun tidak akan berbusa. Jadi ini bagus banget. Yang mau ya silahkan langsung kalian cek keranjang kuning sekarang untuk ambil promonya. Oke, kita langsung lanjut mengenai sosok Shin Tae-yong dan juga Eliano. Oke, tadi sudah Eliano ya. Kini saya akan fokus terlebih dahulu ke Shin Tae-yong. Memang betul ya teman-teman, kalau dilihat ya ekspektasi kita kepada Shin Tae-yong itu sangat tinggi, karena memang usaha yang sudah dilakukan oleh PSSI ya, dengan mendatangkan pemain-pemain top ya di laga-laga krusial, itu diharapkan bisa membantu timnas Indonesia dari jurang ya dasar klasmen ya. Kevin Dix sudah diusahakan untuk bisa tampil ya saat melawan Jepang dan keturutan, walaupun dia tampilnya hanya setengah babak karena cedera. Kemudian juga upaya-upaya lain dengan mendatangkan Mes Eliano ya, ini juga sudah diusahakan oleh PSSI. Tapi teman-teman, ini kita juga tidak boleh ya menyalahkan 100% pure Shin Tae-yong. Kita menaturalisasi pemain ya, itu memang kalau dilihat ya sangat cepat sekali, dan kalau dilihat memang perubahannya itu sangat instan sekali ya. Tidak ada yang tidak mungkin ya, suatu kelebihan ya itu tidak ada kekurangan. Dan ternyata betul, kekurangan kita adalah di chemistry pemain yang sama sekali belum dapat ya. Apakah kita menyalahkan Shin Tae-yong? Ya, ini jelas ya ada persepsi ya, aja juga tidak ya. Tapi kalau dilihat dari saat ini ya, jujur ya, saya pun menilai chemistry-nya belum dapat sama sekali ya. Walaupun kita sudah memiliki J ya, Martin Paes ya, kemudian juga ketambahan Kevin Dix pun ya, belum sama sekali chemistry-nya terbangun. Artinya kalau dilihat dari sini saja, PR-nya itu bukan hanya pelatih, tapi juga pemain juga. Ya, kemudian ya kalau dilihat perjalanan Shin Tae-yong ya selama di kualifikasi ronde ketiga ini ya. Pertama saat melawan Arab Saudi ya, bagus, kita bisa menahan imbang.
Dua, kita melawan Arab Saudi, Australia, itu juga sangat bagus. Kita bisa menahan imbang sesuai dengan target. Kemudian saat melawan Bahrain, oke, kita juga bisa ya. Saya acungi jempol Sintayong, sangat luar biasa, bahkan hampir menang kalau tidak dicurangi wasit. Kemudian saat melawan Cina, blunder. Dari 4 laga, blundernya menurut saya saat melawan Cina itu adalah blunder Sintayong. Arab Saudi, kemudian Australia, Bahrain, Sintayong perfect, sama sekali tidak melakukan blunder. Tapi saat melawan China, Sintayong blunder. Kemudian saat melawan Jepang, tambah lagi situasi semakin keruh ya menurut saya. Karena seperti sosok Eliano ini tidak dimainkan. Ya, ini yang menurut saya juga ada beberapa hal yang bisa memaafkan, ada juga yang tidak. Jadi situasinya ini menurut saya semakin keruh. Ya, nah yang menurut saya menjadi hal yang sangat bagus ya, Sintayong dan juga para pemain ya, ini harus bisa menebus dosa saat melawan Arab Saudi. Ya, melawan Arab Saudi menurut saya menjadi hal yang sangat bagus untuk dilihat dan untuk dibuktikan ya. Karena kita sudah tahu kapasitas Arab Saudi ketika melawan Indonesia. Ya, kita bisa mengimbanginya loh, gitu. Asal kita bisa terbangun chemistry, finishing bagus ya, dan juga fokus pemain itu terlihat bagus, kita bisa memenangkan laga. Saya sangat yakin itu. Level Arab Saudi dan juga Jepang sangat berbeda. Bahkan saya sudah mengatakan kepada kalian semua ya, ketika 2 hari yang lalu ya, saya membuat video mengenai persiapan Indonesia versus Jepang. Kita jangan terlalu ekspektasi tinggi saat melawan Jepang, karena memang levelnya sudah jauh berbeda ya. Jepang peringkat 20-an FIFA, Indonesia 130 ya. Gap-nya itu terlalu jauh teman-teman. Tapi kalau memang kekalahan timnas Indonesia itu bukan karena pure ya, bukan karena pure kesalahan-kesalahan dari pemain sendiri, ya itu mungkin penonton masih bisa menerima ya, dan juga mungkin tidak mengungkit STY out dan sebagainya. Tapi karena 3 gol timnas Indonesia itu karena kesalahan pemain sendiri, ya itu yang menjadi faktor bagaimana amarah dari kubu supporter A, kemudian supporter B, kemudian dalam hal ini juga banyak oknum ya yang mulai memanas-manasi Sintayong out. Jadi seperti ini. Yang jelas ya, fokus kali ini ya, Sintayong, Eliano, para pemain jangan sampai memberikan statement apapun. Kita masih ada 18, 19. Ya, masih ada 2 hari lagi untuk bisa fokus. Ya, untuk bisa fokus, bisa menangkan laga. Jangan sampai ada lagi yang bermain media sosial. Karena kalau melihat bagaimana komentar dari supporter itu sangat pedas-pedas sekali. Dan semoga saja Sintayong bisa ya bertanggung jawab, dan pemain juga bertanggung jawab dengan proyek yang diberikan oleh PSSI agar bisa ya memiliki tabungan ya untuk bisa lolos di fase selanjutnya, di ronde selanjutnya. Ingat ya, peringkat 3 dan juga 4 itu kita masih memiliki peluang untuk bisa tampil di Piala Dunia. Jadi menang lawan Arab Saudi ini akan membuka lagi peluang kita untuk di peringkat 3 dan juga 4. Tapi kalau kita imbang atau kalah, ya saya tidak bisa menjamin apakah kita benar-benar bisa lolos Piala Dunia atau tidak. Yang jelas ya, kita berdoa sajalah yang terbaik untuk Sintayong, yang terbaik untuk Eliano, yang terbaik untuk para pemain timnas Indonesia. Yang jelas semuanya ini sudah berjuang ya. Saat ini jangan sampai ada lagi yang menghujat pelatih, pemain, PSSI dan sebagainya. Kita harus berikan 1000% dukungan kepada mereka. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan Sintayong dan juga Eliano dan juga skuad timnas Indonesia? Apakah kalian yakin ya timnas mampu untuk bisa lolos di Piala Dunia 2026? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.